Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Pasangan Anne Ratna Mustika dan Aming dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada tanggal 20 September 2018. Setelah menjabat selama 27 bulan sejak dilantik, tentu saja sudah banyak yang telah diperbuat oleh pasangan ini. Dengan slogan Purwakarta Istimewa, Anne Aming bertekad meneruskan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yakni mantan Bupati Deddy Mulyadi yang tak lain adalah suami Ambu. Begitu Bupati Anne biasa disapa. Pemirsa, malam ini saya Ayunda Safitri akan membahas tentang pencapaian-pencapaian yang dilakukan pasangan Anne Aming dalam separuh masa kepemimpinan mereka. Dalam perjalanannya tentu saja banyak langkah Anne Aming yang patut diacungi jempol. Namun tak ada gading yang tak retak. Setiap manusia dalam konteks ini seorang pemimpin pasti ada sisi minusnya. Nah, untuk membahas soal plus minus, pasangan Anne Aming telah hadir bersama saya, Pak Agus Yasin, pemerhati sosial yang juga mantan anggota DPRD dari fraksi Golkar. Hingga saat ini beliau masih konsisten mengikuti isu-isu yang terjadi di Purwakarta. Selamat malam Pak Agus. Malam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, selain Pak Agus, kami juga menghadirkan Pak Yosef Agung Komara, mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta atau Permata. Beliau saat ini tercatat sebagai pengurus inti Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya Pak Agus, Pak Yosef ini kerap menunjukkan rasa cintanya kepada Purwakarta. Selamat malam Pak Yosef. Malam, Tadia. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk mengawali pembicaraan kita malam ini ya Pak, saya ingin ke Pak Yosef. Pak Yosef, setelah menjabat selama 2 tahun, pasangan Bupati Ambu setelah menjabat selama 2 tahun, Ambu banyak mengantongi penghargaan dari pemerintah pusat. Yes. Pak, apakah ini bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan Ambu, Pak? Sejauh ini sih itu menjadi sebuah tolak ukur karena penghargaan yang didapat oleh pemerintahan Kabupaten Purwakarta tentunya itu keluar dari lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya, yang sudah barang tentu ini melalui proses yang begitu ketat. Artinya setiap daerah atau setiap kabupaten ketika memiliki prestasi kemudian mereka mendapatkan penghargaan itu tidak begitu saja gitu. Artinya ini menurut saya sih menjadi salah satu ya tolak ukur dari keberhasilan pembangunan Purwakarta. Oke, baik. Menurut penilaian Bapak, prestasi apa yang paling tampak oleh Bupati Ambu, Pak? Kan pasangan Ambu, Anne dan Haji Aming ini adalah meneruskan daripada program pembangunan dari bupati sebelumnya ya. Artinya Ambu Anne secara personal adalah seorang sosok yang mendampingi Bapak Bupati selama 15 tahun di pemerintahan, dari mulai menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati 2 periode. Kemudian Haji Aming juga sosok seorang kepala desa yang tahu betul, mengerti betul, paham betul tentang aspirasi grassroots di tingkat bawah. Tentunya ini menjadi modal dasar lah bagaimana melanjutkan pembangunan Purwakarta Istimewa lebih jauhnya kan gitu. Kan pasangan Ambu Anne dan Haji Aming ini istilahnya melanjutkan karena pondasi awalnya kan dibuat oleh Kang Deddy selama hampir 10 tahun. Sudah banyak lah yang dirasakan oleh masyarakat, artinya bahwa Purwakarta, kalau saya sering keliling di Jawa Barat bahkan ke beberapa pelosok, ketika berbicara Purwakarta mereka tuh banyak yang bertanya-tanya, saya pengen ke Purwakarta, saya terharu dengan Purwakarta, artinya dari sisi kebudayaannya, sisi destinasi wisatanya, terus kemudian pertumbuhan ekonominya yang cukup baik gitu. Oke, baik Pak Yosef. Sekarang saya ingin ke Pak Agus. Bapak, dari kacamata Bapak sendiri, prestasi apa yang paling tampak selama Bupati Ambu dan Pak Aming ini menjabat, Pak? Penghargaan itu. Prestasinya penghargaan. Hanya penghargaan saja, Pak? Penghargaan. Dalam kenyataannya dalam Iya. membangun Purwakarta lebih istimewa lagi, Pak?
Ya lebih istimewa. Sekarang itu kan air mancur situ bulan juga tidak jalan. Karena COVID, Pandemi, Pak. karena Iya. pandemi. Mungkin saja pandemi, mungkin saja anggarannya belum ada. Ya saya terus terang saja dalam kepemimpinan selama ini saya mengakui bahwa di samping keberhasilan ada kekurangan. Nah, keberhasilannya yaitu tadi dengan banyak meraih penghargaan berarti ada hal-hal prestasi, terserahlah mau cara apapun dia dapatkannya, yang penting secara performan dia mendapat penghargaan. Tetapi ada sisi kekurangannya, yaitu ya saya hanya ingin mengungkap lagi bahwa riksa rasa, riksa raga, kan gitu. Sebagai ungkapan pada hari ulang tahun Purwakarta, lemur diatur, kota ditata. Nah, sementara sekarang kekurangannya ini masih justru sekarang ya akibat pandemi lah. Saya tidak menyalahkan satu sistem, mungkin karena ya setahu saya juga anggaran dari DAK-nya juga mandek, tetapi dengan kekurangannya ini, maka tolonglah mulai kembali dirancang kembali, dan jangan sampai ada program-program yang harusnya penting tidak penting, tapi yang tidak penting jadi penting. Seperti saya juga menyesali kemarin juga seperti kekurangannya Ambu waktu itu. Waktu ada festival. Nah, festival Sate Marangi di tengah pandemi, 1 hari keluarnya maklumat Polri, kan gitu. Beberapa hari Bupati ini membuat edaran, dan bersamaan itu juga di tetangga desa ada yang terpapar. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, saya tidak menyalahkan Bupati. Kalau Bupati karena sudah terprogram, cuma ya yang punya programnya tolonglah ditunda dulu. Gitu kan. Nah, itu kekurangan. Kekurangan ini tolonglah kepada Bupati dengan pasangannya juga bekerjalah secara optimal kebersamaan karena tim, kan gitu. Jangan sampai Bupati ke kanan ini ke kiri. Itu saja. Oke, baik Pak. Untuk terkait dengan keberhasilan Ambu, Pak Yosef, bagaimana dengan kinerja para anggota Dewan di bawah kepemimpinan Ambu? Sudah idealkah? Saya sih melihat bahwa iklim demokrasi di Purwakarta itu relatif dinamis ya. Artinya bahwa DPRD juga sudah cukuplah menjalankan fungsinya. Terus juga Bupati juga sangat saya melihat Bupati juga sering meminta saran Dewan untuk setiap kebijakan apapun. Artinya kalau tadi kinerja DPRD, karena memang kan Bupati pasangan Ambu Aming ini kan didukung oleh mayoritas Rakyat. parlemen ya, mayoritas partai yang ada di parlemen. Artinya sudah barang tentu kontrol sosial dan sebagainya juga sudah sangat maksimal. Oke, baik. Pak Agus, setujukah Bapak dengan pendapat dari Pak Yosef, Pak? Ya, kalau dalam kacamata saya, karena saya melihat secara ini memang kalau memang dukungannya betul waktu itu, tetapi kalau dikaitkan dengan selama ini fungsi Dewan terkadang ya kurang. Artinya harusnya kalau ada Bupati melakukan sebuah kebijakan, maka Dewan sebagai fungsi kontrol itu harusnya juga harus ikut mengawasi. Terutama misalnya gini, ada satu kebijakan yang menurut Bupati begini. Nah, itu kan harusnya Dewan juga mempelajari apakah kebijakan dari Bupati ini mampu menjaga dan memelihara perasaan rakyat nggak? Kan gitu kan. Harusnya kan begitu. Nah, selama ini mungkin nggak tahu lah. Kalau dulu itu memang jangankan sudah berjalan misalnya masalah tahun anggaran, kebijakan tuh anggaran. Sebelumnya juga kita evaluasi sejauh mana persiapan Bupati. Ini karena apa?
seperti saya katakan dari awal di luar ini bahwa kalau saya mengkritisi bukan berarti a priori ataupun ada satu hal-hal ini terhadap pemerintahan. Tetapi mungkin saya merasa perlu bahwa mengingatkan bahwa kebijakan bupati itu harus diamankan. Jangan sampai kebijakan bupati akhirnya jadi ya akhirnya apa? Ya sudahlah, kan gitu. Nah, kita sebagai masyarakat persoalan mendukung atau tidak waktu itu, kalau sekarang ini sudah jadi masyarakatnya. Jadi kalau ada kekurangan jangan dianggap kita berseberangan. Kan di dalam manusia itu bagian dari sebuah situasi yang ujung-ujungnya pada politik kan gitu kan. Maka kalau ketika ada kekurangan suatu, ini sebagai apa? Kisi-kisi dari perjalanan itu kita mengingatkan yang selama ini kan orang-orang yang manut atau orang yang ini taunya oke, ya, tapi harus tahu dong. Kan ada istilah gini, baik itu belum tentu benar. Tapi kalau benar itu pasti baik. Nah, makanya dengan kebijakan yang benar harusnya Dewan ini, tolonglah sekarang, Dewan juga harus konsentrasi dengan apa? Karena mitra. Dewan itu, Bupati dengan Dewan adalah pemerintahan daerah. Artinya, Bupati berjalan, Dewan harus mengawasi. Bukan nanti mengawasinya soalnya anggaran saya belum ini anggaran pada ini bukan. Tetapi, yuk kita lepaskan nih. Sama-sama Bupati melakukan kebijakan ini, maka Dewan harus turut di situ. Itu fungsinya, salah satu fungsinya. Oke, baik. Pak Yosef, Pak, terkait dengan kekurangan anggota DPRD yang tadi diutarakan oleh Bapak Agus, Pak. Apakah Bapak setuju, Pak? Enggak, maksudnya tadi kalau ada contoh kasusnya misalkan Dewan, kekurangan Dewan dalam melakukan pengawasan eksekutif itu di mana, Pak Agus? Karena saya melihat bahwa saya banyak juga teman-teman di Dewan yang bekerja keras sampai larut malam, bahkan sekarang rata-rata tuh sidang paripurna itu sampai malam hari kan gitu. Ya kita apresiasi lah para teman-teman anggota Dewan yang di Purwakarta ini. Artinya saya yakin bahwa mereka juga duduk di sana atas nama rakyat, masih juga punya nurani. Tidak mungkin lah para Dewan ini menyanyiakan kesempatan itu gitu. Betul. Saya juga paham. Ya kerja memang kerja. Kalau paripurna, itu kan paripurna suatu titik akhir kalau mengambil kebijakan ya, keputusan ya, kesepakatan. Artinya gini, jangan sampai Bupati ini mengatakan membuat sesuatu, karena kan di Dewan juga ada komisi-komisi, akan gitu. Artinya tolonglah Komisi 3, ini sektor pembangunan gimana nih, sejauh mana? Kalau ada kekurangan, mari kita awasi. Kan gitu. Kalau ada kejanggalan, ya ingatkan. Karena Dewan itu memberikan saran, kan, memberikan ini kepada Bupati. Terus Komisi 4, masalah pendidikan dan kesehatan. Nah, sehingga rakyat, Dewan itu ya wajiblah untuk memberitahu kepada masyarakat, artinya ya. Ini masalah nanti tatap muka ke depan kan gitu kan, ada nggak di Purwakarta? Kenapa Purwakarta hanya 3 kecamatan? Nah ini yang aspek pengawasan itu bukan berarti kita on the table atau di atas meja kan, tetapi bagaimana nih? Seperti contoh sekarang, kalau dulu mungkin Kang Yosef juga sepakat, dulu bagaimana jalan licin? Nah sekarang sudah mulai. Nah ini fungsi Dewan yang mengalirkan ke sana. Saya tidak punya kewajiban kalau saya menuntut kepada dinas. Contohlah ada satu kebijakan tentang pendidikan atau kesehatan. Saya nyerang dinas. Tidak bisa. Karena dinas itu adalah OPD. Bagian dari pemerintahan. Dan saya tidak ada hubungannya dengan ini. Maka saya akan lari ke Dewan. Ini Dewan gimana ini? Dinas ini. Kan gitu mungkin. Lakukan itu bagus. Ya iya. Makanya saya siap melakukan persoalan itu. Dan saya sudah siap-siap gitu kan. Nah itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin Pak Yosef. Pak Yosef, Pak, ada yang beranggapan bahwa prestasi AMPU malah landai-landai saja, Pak, dan lebih banyak melakukan sebuah pencitraan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut, Pak? Jadi begini ya, karena memang fondasi awalnya sudah setiap program pro rakyat ini sudah dibangun betul oleh pendahulunya, Kang Deddy selama 2 periode, dan Ambu-Aming ini kan tagline-nya hanya melanjutkan menuju Purwakarta Istimewa. Artinya orang akan berpikir bahwa ini seperti minim terobosan ataupun apa sih yang diperbuat selama ini.
Padahal kan kita tahu sendiri bahwa melanjutkan program-program yang baik selama zaman Kang Deddy Mulyadi ini Jadi itu hanya sebuah melanjutkan, prestasi. Pak. Iya, karena memang program yang selama ini memang sudah baik ya harus dilanjutkan gitu. Baik. Pemirsa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan, saya ingin bertanya ke Pak Agus. Pak Agus, Pak, terdengar sebagian komponen masyarakat menilai adanya disharmonisasi Pak antara Ambu dan Pak Aming. Anda melihatnya seperti apa Pak? Yang namanya disharmonisasi berarti kejanggalan, keretakan, ya. Jadi harmonisasi ya. Ya, disharmonisasi. Kalau disharmonisasi pengertian bahasanya upaya menuju kepada keretakan kan gitu ya. Nah, jadi saya pikir bisa iya bisa tidak. Karena yang namanya harmonis itu keselarasan mungkin bisa dilihat dari apa yang sekarang ya misalnya jalan masing-masing. Tapi belum tentu juga itu disharmonisasi. Kalau dalam satu sisi saya berbicara itu ya. Nah, kalau memang disharmonisasi ya namanya juga kepemimpinan. Jangankan kepemimpinan. Dalam persahabatan, dalam rumah tangga pasti ada disharmonisasi. Tinggal pangkalnya apa? Disharmonisasi itu karena apa? Kalau karena misalnya ini pembagian wilayah kerja atau apa sudah ada undang-undangnya, aturannya. Nah, sebagian masyarakat menafsirkan itu disharmonisasi. Saya berpikir bisa iya. Nah, karena selama ini wakil bupati ini jalan sendiri-sendiri. Bahkan saya dengar katanya ini dari orang yang terpercaya. Katanya nih bahkan mau disomasi. Betul atau tidak ya? Baru katanya ya Pak? Baru katanya. Nah, tapi itu juga saya dapat sumber dari orang yang paling dipercaya. Nah, alasannya apa kata saya itu? Karena bla 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 bla. Saya pikir begini. Kenapa terjadi ini? Ya kita kan satu meja, satu keberangkatan bersama. Kenapa sih tidak ngomong baik-baik? Karena kalau berbicara orang menafsirkan disharmonisasi karena tidak diberi wewenang, diberi tugas, itu salah besar. Oke. Salah besar. Kenapa? Wakil bupati itu udah jelas fungsinya. Dan dikasih atau tidak, itu harus jalan. Kecuali dia meninggalkan sendiri. Persoalannya apa? Justru tugas wakil bupati itu memberikan saran, memberikan pertimbangan kepada bupati. Sebagai pembantu bupati. Tapi yang Bapak lihat seperti apa? Ya sekarang sepertinya dia mengucilkan diri atau mengasingkan jalan sendiri. Nah, ini juga saya mengatakan kepada bupati jangan begitu. Oke. Bupati, saya menyaksikan sendiri ketika di dalam sebuah resepsi ada wakil bupati duduk, datang bupati, dia mau belok lihat wakil bupati, pergi lagi. Oke, baik. Ada sekda datang begitu lihat wakil bupati. Nah, kalau orang tata krama timur mau benci mau apa, mau berantem, ya sama-sama guna memperlihatkan kepada masyarakat. Oke, itu mata saya sendiri ya, yang lihat ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke Pak Yosep. Pak Yosep, Pak terkait dengan isu disharmonisasi tersebut, bagaimana tanggapan Anda Pak? Kalau saya sih melihatnya nggak ada ya disharmonisasi antara bupati. Artinya gini, nggak ada implikasi apapun ataupun apa yang mempengaruhi tatanan yang ada gitu. Saya sebagai masyarakat melihatnya biasa-biasa saja gitu. Artinya terkait ya isu-isu tadi lah, disharmonis lah segala macam. Kan kalau belum ada pernyataan langsung misalkan dari yang bersangkutan, saya melihatnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tapi gitu. Pak, jika memang tidak ada masalah, menurut Bapak mengapa Bupati Ambu dengan Pak Aming itu terlihat jarang bersama Pak? Jarang terlihat bersama. Itu saya pikir itu bukan indikasi ketidakharmonisan kedua orang ya. Artinya contohnya gini, saya ingat tuh 10 tahun yang lalu antara 2006-2007 kalau nggak salah, ketika waktu itu Kang Deddy waktu di periode pertama jadi bupati,
ketika Kang Deddy menjadi wakil bupati, yang bupatinya waktu itu Pak Lili. Sempat waktu itu Kang Deddy menutup kantor selama kurang lebih seminggu lah. Artinya jelas dari yang bersangkutan ada sebuah protes terhadap pasangannya yaitu Pak Lili ketika ada satu kebijakan terkait publik yang tidak dibicarakan secara bersama-sama gitu. Artinya sampai hari ini ada nggak statement Haji Aming misalkan bahwa saya sebagai wakil bupati tidak diajak ngobrol apa segala macam ke publik gitu. Artinya jangan sampai ini isu-isu ini menjadi liar, kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang, beberapa orang yang ya ada memanfaatkan situasi ini gitu. Artinya selama tidak ada dari yang bersangkutan dalam hal ini wakil bupati ataupun bupati sekalipun yang merasa bahwa misalkan ini lebih cenderungnya ke wakil bupati kata yang tadi sering berjalan sendirian segala macam, ya masalahnya apa gitu. Artinya kalaupun ada masalah karena mereka itu satu paket gitu, yang ngobrol aja berdua gitu. Masa sih tidak ada akses langsung misalkan, jangan sampai kemudian Justru katanya dibatasi gitu kan. Sampai ahli IT-nya juga sekarang sudah nggak ada gitu kan. Nah ini kan yang ngomong ke saya ya, ngomong ke saya itu dia. Artinya gini lah, kalau dulu tuh Kang Deddy jelas lah, waktu jadi wakil bupati ketika misalkan waktu itu kalau nggak salah isunya terkait tentang power plant Indorama lah gitu. Artinya bupati mengeluarkan kebijakan yang mungkin tapi kan setelah dia jadi bupati, komunikasi dengan power plant itu jadi. Oke, baik artinya Pak jelas Yosef. bahwa saya ini keberatan dengan kebijakan bupati. Oh iya. Kantor tutup. Dan kita pun sebagai masyarakat waktu itu masalah Pasar Rebo. Ya, artinya Rumah kantor. terkait masalah apapun. Rumah Dan kita kantor. sebagai rakyat jelas gitu loh. Oh, ini terjadi disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati. Dan saya waktu itu menggeruduk sama-sama bersama teman-teman. Artinya kita datangi Pemda, pada akhirnya bisa duduk bareng tuh bupati, wakil bupati, almarhum Pak Bis sebagai ketua DPRD ada. Artinya jelas. Sekarang wakil bupati katanya nggak ada peran segala macam. Ya, bicara apa perannya mau apa gitu. Baik Pak, tapi kalau misalkan tidak ada disharmonisasi tersebut ya Pak ya, bagaimana isu ini bisa mencuat Pak? Ya artinya kan kalau isu mah itu bisa dibuat oleh siapapun artinya. Kalau hanya sebatas isu, artinya yang bersangkutan tanya, misalkan media bisa bertanya kepada baik bupati ataupun wakil bupati, betul nggak? Misalkan terjadi disharmonisasi, terus kemudian apa masalahnya kan gitu. Selama ini biasa saja, artinya kantor wakil bupati masih buka, artinya masih orang masih bisa. Berarti Pak ada unsur kesengajaan. Ya artinya ini kan artinya tadi ya bahwa indikasi ketidakharmonisasi itu tidak harus orang tuh jalan kemana berdua segala macam kan enggak. Mereka juga punya tugas masing-masing. Jadi ginilah, saya potong nih ya. Memang kalau rakyat melihat, karena selama ini kalau bupati tidak berkenan hadir selalu didelegasikan kepada sekda. Mungkin itu salah Teknis satunya. bagus, teknis. Betul itu teknis. Tapi kan bukan kalau masyarakat di lembur lain lagi. Kan cenah ya wakilna kan gitu. Saya yakin kan. itu masyarakat elit yang punya pemikiran seperti itu. Ya. Di lembur mah biasa-biasa saja, artinya selama Betul. pelayanan publik masih berjalan, kemudian ya masyarakat terpenuhi. Ya di lembur juga banyak yang elit sekarang justru pindah ke lembur ya. Kalau gitu kan. muatan-muatannya suka lain gitu kalau sudah elit gitu ya. Tapi kalau masyarakat mah biasa aja, artinya tidak. Ya artinya ginilah. Sebenarnya memang tidak akan nyambung kalau tidak ada yang kita ambil langkah melalui dewan, misalnya kan gitu. Sok dewan kumpulkan, mari kita berkumpul dewan kan gitu. Karena kan begini, jangan sampai betul. Apa, gitu? Ya misalnya isu tadi supaya tidak menjadi bola salju, menjadi bola salju kan? Ah, artinya selesailah. Enggak, justru saya lebih kepada yang bersangkutan. Misalkan orang kan melihatnya Haji Aming nggak pernah dikasih peran. Tanya ke Haji Aming sendiri, ada masalah atau enggak? Artinya misalkan media yang lebih berkompeten untuk bertanya. Kalau misalkan ada masalah, tanya masalahnya apa. Terus kita fasilitasi bersama. Ini bukan nggak jelas. Haji Aming masalahnya apa gitu maksudnya? Iya makanya. Makanya kan makanya harus kita perjelas kepada mereka supaya ada satu kesadaran. Kan gitu kan? Kalau menurut saya selama tidak mengganggu roda pemerintahan mah nggak masalah lah. Artinya juga itu mah kan wakil bupati juga ada protokol, bupati juga ada protokol termasuk kegiatan segala macam. Saya yakin sok lihat di agenda wakil bupati di kantornya pasti ada kegiatan setiap hari. Jangan bilang bahwa
wakil bupati nggak ada kegiatan, jangan banyak kegiatannya. Sok aja lihat. Iya betul. Tapi kan yang dimaksud itu isu yang mengalir, ya persoalan dari elitisme atau siapapun. Masyarakat awam itu kan melihatnya kok kunaon, kenapa terjadi demikian kan gitu kan? Itu persoalannya kan? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Oke, baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Agus. Pak Agus, apakah rumor disharmonisasi ini juga terjadi pada pasangan rezim sebelumnya, Pak? Mengapa bisa terjadi, Pak? Ya saya juga pelaku dulu itu, pelaku di dalam sistem itu. Yang pertama bagaimana saya mengusung pasangan ini akhirnya ditinggalkan, ya itu udah biasalah. Yang namanya di dalam konflik kekuasaan dan penguasaan itu kan lain. Yang selanjutnya demikian. Karena saya juga mengikuti bahwa karena ini melanjutkan, judulnya melanjutkan karena RPJM itu kan 25 tahun ya. Ini baru sampai 15 tahun, 10 tahun lagi ini RPJM kan biasanya, kecuali kalau ada perubahan lagi nanti dari jangka ininya pendeknya. Nah ini melanjutkan ya pastilah melanjutkan demikian. Berarti terjadi, Pak? Terjadi sebenarnya, ditutupi atau tidak, kekurangan ataupun apa plus minus itu akan. Cuma kata seloroh saya, kalau minus kali minus jadi plus. Mudah-mudahan itu. Karena ini minus, akhirnya dikalikan jadi plus. Akhirnya dibaik. Kan gitu, endingnya baik kan gitu kan. Nah ini sekarang kan masing-masing mencari panggung. Panggungnya ini. Betul kalau kata Kang Yosep bahwa ini kegiatannya agendanya gini-gini, betul, karena sesuai undang-undang juga tugas dan fungsi dan wewenang wakil bupati salah satunya mengawasi OPD atau apapun ada. Tetapi kan tidak tahu. Gitu. Pak, sekarang saya ingin ke Pak Yosef. Pak Yosef, ketika rumor disharmonisasi ini mencuat ke publik, Pak, apa yang harusnya dilakukan oleh DPRD, Pak? Ya, artinya kan kalau hanya sebatas rumor mah saya pikir itu mah jangan terlalu dibesar-besarkan. Jadi tidak ada yang harus dilakukan, Pak? Ya, artinya makanya gini, menurut saya juga kan harus jelas ininya. Artinya kalaupun misalkan pihak mana yang merasa tidak atau merasa yang dikucilkan, bupati atau wakil bupati, kan kecenderungan katanya wakil bupati. Ya makanya kata saya juga tadi, kan waktu Kang Deddy sama Pak Lili, Kang Deddy itu posisi kan jelas. Artinya kalau protes sama bupati itu jelas, masalahnya jelas. Terus kemudian yang dibahas juga jelas. Artinya masyarakat juga jadi tahu, termasuk masyarakat, termasuk dewan, bertanya juga jelas. Artinya hari ini kan rumornya nggak jelas, ini masalahnya masalah apa gitu maksudnya. Oke, baik. Pak Agus, apa yang harus dilakukan oleh DPRD, Pak, ketika rumor ini bisa mencuat ke publik, Pak? Maksudnya untuk meminimalisir ya, betul, bikin perda tentang tugas dan kewenangan pembagian tugas. Bupati ini kalau wakil bupati tidak menjalankan sesuai tupoksi, berarti yang salah siapa? Yang Bapak lihat sudah DPRD lakukan, Pak? Sampai sekarang belum ada itu. Sampai sekarang. Padahal undang-undangnya ada, harusnya jadi turunan dari undang-undang peraturan daerah bahwa bupati inilah bla bla bla. Misalnya wakil bupati ada 32 item tugasnya, termasuk badan narkotika kabupaten itu kan ada pengawasan OPD. Nah seperti inspektorat juga harusnya ini kan untuk ini tugasnya wakil bupati dulu. Setelah di wakil bupati baru pertimbangan saran ke bupati lah, inilah masalahnya kan gini. Nah, tapi kan saya juga sering menyaksikan kalau wakil bupati kunjungan resmi nggak ada kepala dinas yang mau mendampingi. Iya nggak ada. Tapi kalau bupati beda lagi, sampai KUR di kecamatan aja hadir. Lagi-lagi itu urusan teknis itu. Bukan masalah urusan teknis. Artinya begini, punten. Maksudnya harus diabring-abring. Enggak, justru kalau bupati ini bersepeda aja kepala dinas gini. Banyak yang tapi waktu ada gubernur dihadiri oleh wakil bupati, nggak ada itu kepala dinas. Itu mah nggak tahu substansi. Tidak ada itu kan. Artinya kan ini mengoreksi. Kalau saya mengkritisi, artinya untuk perbaikan ya, untuk pembenaran. Betul. Bukan ini kan cerita yang sudah. Ya. Sehingga ketika kita dengan Kang Yosep ngomong hari ini, besok selesai semuanya gitu kan tujuannya. Bukan untuk mempersalahkan ini kan. Contoh lah sekarang, disharmonisasi ini harus selesai. Ya.
Mudah-mudahan anggota dewan di Purwakarta mendengar nih obrolan kita hari ini, cakap-cakap kita, sehingga DPRD inisiatif untuk mengundang dua-duanya, undang tokoh-tokoh masyarakat. Nih nggak ada masalah apa-apa kan gitu persoalannya. Oke. Sekarang saya ingin bertanya Pak ke Pak Yosef terkait dengan rumor tadi, apa yang harus dilakukan oleh Ambu dan Aming untuk menepis rumor disharmonisasi tersebut? Ya memang harus sih sebetulnya ngomong ke publik sih kalau memang itu terjadi. Tapi kalau memang nggak terjadi, ngapain apa yang harus diomongkan, kecuali memang media nanya. Misalkan silakan aja media nanya ke Ambu sebagai bupati, ke Pak Haji Aming sebagai wakil bupati, sebenarnya ada apa sih? Kalau misalkan kata Ambu ini nggak ada masalah segala macam, baik-baik saja, sudah jangan terlalu besar-besarkan. Begitupun kalau misalkan kan Haji Aming sampai hari ini juga tidak pernah berstatement bahwa saya tuh bersilang pendapat ataupun merasa disharmonisasi dengan bupati, kan nggak ada gitu. Ini hanya orang-orang yang di luar saja yang seperti termasuk itu. Kenapa misalnya gambar Ambu hanya sendiri Pak, kan itu. ditahan dulu ya Pak ya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Pak Agus, saya ingin bertanya dengan Pak Agus, Pak, terkait dengan masih menyebarnya virus COVID-19 di Purwakarta, Pak. Sudah optimalkah cara PMK Purwakarta dalam menangani kasus tersebut, Pak? Ya, kalau dikatakan optimal, ya optimal. Persoalan sekarang banyak penyebaran. Karena mungkin karena ada satu kelalaian, ada satu hal yang terlupakan, terbiarkan, sehingga kadang-kadang saya juga suka bingung. Waktu itu ada 6 kecamatan yang di lockdown, Iya, betul. yang lain tidak. Ternyata yang ini, nah inilah yang salah kadang-kadang salah perhitungan. Kalau dalam masalah tugas termasuk anggarannya, saya bilang sudah optimal. Kalau menurut sepengetahuan saya dulu aja udah 51 miliar gitu kan. Nah sampai saya sekarang nanya ke orang-orang yang di bawah, katanya sudah tidak ada anggaran. Masa sih? Saya bilang, nah itu persoalannya. Nah sekarang dengan COVID yang sekarang ini, harusnya terus terang saja kepada tim di sini yang penanggulangan di sini juga harus mulai menata kembali, sehingga jangan sampai Purwakarta dikatakannya sudah turun, ternyata naik lagi gitu kan. Betul. Ada pertumbuhan lagi. Nah ini akibat apa harus dianalisa. Nah kembali lagi kepada fungsi dewan, makanya dewan juga jangan diam kata saya, karena di sini ini juga akan mengganggu masyarakat. Nah itu salah satu yang Bapak lihat selama ini dewan itu diam? Ya saya bilang kemarin aja lagi zona merah dia akan kunjungan kerja. Betul Pak, betul. Iya kan, harusnya diam aja. Kemarin aja katanya di sini pandemi masih berlaku. Ambu saja masih ngumpul-ngumpul masalah festival sate. Oke, baik. Kan gitu persoalannya. Nah, sementara di tetangga sate, ulangi lagi di tetangga desa, sekarang nih kemarin pada saat festival itu ada yang meninggal, sekarang bertambah. Malah desa Babakan sekarang zona merah. Itu masalahnya. Jadi di sini jangan sampai tim gugus ini membuat aturan gini-gini, tapi dia sendiri juga lupa dengan tugasnya. Kan kita harus help harusnya, menolong diri kita sendiri dulu, baru orang lain, kan gitu. Betul. Itu persoalannya kan. Nah makanya persoalan ini tolonglah untuk meminimalisir, kurangi kegiatan yang dianggap penting tapi tidak terlalu untuk inilah terlalu. Oke. Ya silakan, terlalu maksud saya terlalu berlebihan gitu kan. Ya. Oke, baik, saya ingin bertanya kepada Pak Yosef. Pak Yosef, setujukah Pak Yosef dengan pendapat yang dilontarkan oleh Pak Agus? Setuju. Artinya gini, kan ini kalau masalah pandemi COVID-19 ini kan bukan persoalan lokal Purwakarta, ini dunia, ya, Indonesia bahkan dunia. Artinya saya melihat sih kalau melihat usahanya sudah sangat maksimal sih yang dilakukan oleh gugus tugas COVID di Purwakarta. Cuman kan apapun peraturan apapun yang kalau misalkan ini kan sebetulnya
tingkat kedisiplinan masyarakat kita yang harus lebih lakukan lagi sosialisasi. Artinya kalaupun misalkan pemerintah kalau upaya tuh saya pikir sudah sangat maksimal lah. Artinya gugus tugas Kopid ini bekerja, bahkan saya juga katanya yang yang di lapangan tuh petugas kesehatan sampai siang malam itu. Oke. Tapi Pak, saya ingin bertanya terkait pernyataan Bapak yang tadi sudah mengatakan bahwa Satgas COVID-19 di Purwakarta ini sudah optimal. Namun terkait pemerintah kabupatennya Pak, kemarin saya dengar ada festival ya Pak ya, yang dibuat oleh Dispora Parbud, Festival Marangi Pak. Menurut Bapak bagaimana itu? Ya, artinya kan dengan adanya pandemi ini bukan berarti kita menghentikan setiap aktivitas ya. Tapi Bapak tahu tentang pelaksanaan festival tersebut? Saya ngelihat di promonya, kemudian di media pas pelaksanaannya. Sesuai dengan protokol kesehatan Pak? Karena di situ saya ngelihat juga semua unsur hadir ya. Betul. Artinya kepolisian, TNI, aparat kesehatan, saya yakin mereka juga bukan ini ya, pasti menjalankan lah protokol kesehatan yang ada. Oke, baik. Artinya kita jangan kemudian itu menjadi, artinya makanya saya katakan tadi, artinya bahwa pandemi ini tidak harus mesti menghentikan setiap kegiatan. Artinya Dewan nggak boleh melakukan aktivitasnya, terus Bupati nggak boleh melakukan aktivitasnya. Artinya selama itu dijalani dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, kenapa tidak gitu Pak? Oke, artinya Bapak setuju jika di masa pandemi ini Purwakarta masih mengadakan festival-festival dan acara-acara lainnya yang mengundang kerumunan massa Pak? Ya itu tadi, selama itu memang sesuai dengan aturan yang ada, terus protokol kesehatannya dijalankan, dan itu memang kepentingannya betul-betul untuk kebaikan masyarakat juga, kenapa tidak? Artinya kan kita juga tidak mungkin gitu menghentikan semua aktivitas hanya gara-gara pandemi gitu Pak Agus. Pak Agus, bagaimana Pak tanggapan Anda Pak? Saya pikir kan festival sate sudah lebih dulu. Dan orang di Purwakarta itu nggak lucu ada festival sate. Orang di Wanayasa tiap hari itu bau sate aja terus-terusan. Nah, cobalah cari kegiatan yang lain. Betul, kalau saya menyaksikan langsung, bahkan dari malamnya saya sudah mengingatkan melalui saya bilang ini janganlah, cobalah. Memang dibatasi katanya, betul dibatasi. Kalau yang namanya sudah terpublikasi, yang salahnya kan terpublikasi, orang akan datang kan gitu. Persoalannya bagi saya bukan yang di dalamnya, tapi di luarnya kan nanti akhirnya banyak kerumunan. Sedangkan aturan dibatasi 50. Yang lucunya kepala Dispora itu kan salah satu tim dari gugus yang menentukan merekomendasi sesuatu yang di bidang pariwisata, kan gitu kan? Iya, betul. Saya sudah meminta, ini saya pernah bertanya, ini kepentingan pemerintah atau kepentingan dinas? Nah, kalau memang ini kepentingan pemerintahan ya silahkan atur dengan baik. Kalau kepentingan dinas karena mandeknya anggaran supaya tersalur ya sudah jangan, tunda dulu aja lah, kan gitu persoalannya. Anggaran tidak dipakai, persoalan ini akan jadi silpa. Kan gitu persoalannya, dan tidak akan hilang. Nah, inilah yang dipaksakan oleh saya kekhawatiran, sehingga memang dijawab dengan keadaan yang ada, bahwa terjadi itu jangan sampai ini. Artinya, kegiatan-kegiatan ini, memang itu sebuah sistem, harus berjalan. Saya dari awal mengatakan mengkritisi kebijakan bukan berarti saya a priori atau benci. Betul. Tapi saya ingin menjaga marwah pemerintahan daerah melalui bupati mengeluarkan edaran, melalui ketentuan. Nah, sehingga jangan dilanggar oleh dianya sendiri, si pembuatnya sendiri. Nggak ada yang dilanggar, bagus nggak ada. Iya betul, tidak dilanggar. Tetapi jangan diabaikan. Artinya oleh kepentingan sebuah dinas, sehingga ya saya melihat loh kok bupati sudah buat edaran, tapi kenapa bisa saja diwakilkan kepada siapa kan gitu ya. Nah, itu persoalannya kan gitu. Kalau diwakilkan ke wakil bupati gitu Pak Sekda kan untuk menutup, benar nggak disharmonisasi itu kan gitu kan. Betul. Dan pada saat itu memang hanya wakil bupati yang tidak ada. Hanya wakil bupati yang hanya gitu kan, wakil bupati. Kenapa katanya bagus nggak hadir? Nggak tahu, katanya ada kegiatan lain, mungkin ada kegiatan yang di luar itu. Oke Pak Yasef, saya ingin bertanya Pak terkait dengan penanganan
COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas di Purwakarta. Tadi Bapak bilang sudah optimal ya Pak, tapi yang terpapar COVID itu masih banyak Pak di Purwakarta. Menurut Bapak bagaimana itu? Tadi saya katakan usahanya ya, usaha dari Satgas itu sudah optimal saya rasa. Artinya mengenai hasil kan itu tadi kadang-kadang kan kita juga lagi-lagi ke kesadaran masyarakat untuk tadi dia tidak menjalankan protokol kesehatan yang ada. Bahkan sampai hari ini masih banyak loh masyarakat yang nggak percaya gitu adanya COVID-19 gitu. Nggak percaya adanya COVID, tapi percaya adanya bantuan. Betul. Bantuan COVID ya Pak ya? Ya, itu yang... Bantuan COVID. Baik Pak Agus bagaimana Pak? Apa yang salah Pak? Kenapa di Purwakarta ini masih banyak orang yang terkena COVID Pak? Selain hanya kesadarannya dari masyarakatnya saja Pak? Ya itulah, jadi karena dari satu bahwa kadang-kadang kita terlena dengan apa-apa ataupun programnya sudah bagus tapi pelaksanaannya contoh lah gitu. Optimalisasi mungkin kita jangan lihat jangan melihat keberhasilan satu titik tapi di titik lain ini terabaikan kan gitu ya. Contoh bagaimana bisa optimal kalau memang kesejahteraan ataupun ininya terhadap rewardnya terhadap petugas-petugas di lapangan, petugas kesehatan yang ada di tingkat ini dibiarkan jalan sendiri, kan gitu persoalannya ya. Contoh, saya dapat lagi kabar yang secara otentik bahwa bidan desa sama perawat ini mendapat bantuan operasional kesehatan, ya kan gitu ya, tambahan gelombang ketiga. Nah, nyatanya setelah dapat itu sudah ke rekening sendiri, ada yang dikembalikan lagi dibagi-bagikan, padahal itu untuk desanya sendiri-sendiri. Nah, itu tolonglah jangan diganggu gitu kan. Nah, artinya pemerintah daerah juga harus memberikan bantuan lain gitu misalnya ya. Kalau memang dana COVID tidak ada, daripada dipakai yang lain, pakai festivalan untuk mencari penghargaan, ya sudahlah. Ini untuk inilah kan gitu kan, untuk penanganan. Pak Agus, terkait dengan bantuan ya Pak ya, untuk menangani COVID-19 ini kita tahu bahwa pemerintah itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ya Pak ya. Namun Pemkab itu belum pernah secara resmi menginformasikan anggaran tersebut Pak. Nah, perlukah publik untuk mengetahuinya Pak? Yang namanya anggaran, kalau sudah menjadi peraturan daerah, APBD itu kan peraturan daerah ya. Iya, betul. Itu harus secara publik dibuka. Karena ini akan melanggar Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik. Persoalan rincinya masyarakat tidak perlu tahu. Tetapi kalau peruntukannya perlu tahu, dibuka. Dan itu juga setiap ada perubahan pasti dihitung. Berapa yang sudah terserap. Misalnya dari X rupiah yang terserap baru 80%. Maka tinggal 20%. Sementara kebutuhan masih 40%. Maka disinilah fungsi perubahan anggaran untuk menambah lagi 20%. Persoalan ngambil dari mana, dari pos mana, itu tinggal dirubah kan nomenklaturnya. Contohlah, kalau riset ini di Bapenda, Badan Perancang Pembangunan, tidak perlu, itu bisa dialihkan. Kan gitu persoalannya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kebutuhan kurang, orang mengatakan kurang, tapi tidak terbuka kurangnya di mana, kan gitu kan. Nah, itu satu yang harus kita kritisi, bahwa sekarang mulai terbukalah. Sehingga nanti akan timbul kesadaran masyarakat, bahwa ini kurang loh, kemampuan Purwakarta itu sekian, bantuan dari pusat sekian, dan dibutuhkan sekian, kan gitu. Jangan sampai kata Kang Yosep itu kalau COVID-nya nggak mau tahu, tapi BLT-nya pengen tahu, kan gitu kan. Nah, itu kan betul, Pak, betul, ya. jadi itu persoalannya kan. Ya, betul. Nah, jadi satu, karena sifatnya ini tertutup pemerintah, sehingga apatis masyarakat juga. Sehingga, dianggapnya uang di Pemda masih banyak untuk COVID gitu, padahal Pemda juga bingung untuk bayarnya, kan gitu kan. Nah, itulah jadi kesalahannya, dan ini lagi-lagi Dewan harus mempertanyakan dan buka ke publik. Ini loh, kalau tidak ke publik melalui media, silakan. Kan kita publik bisa lihat dari media. Tapi tetap Pak, publik tidak harus tahu. Harus. Jadi harus. Tahu, Harus. Anggaran itu pun harus tahu kan. Karena apa? Kan kata saya juga, itu kan peraturan daerah. Peraturan daerah itu hasil dari representasi rakyat. Anggota DPRD itu kan representasi rakyat.
Nah, jangan-jangan DPRD-nya juga nggak mau ngasih tahu, ya buka saja. Jangan dikasih tahu ke Agus Yasin atau ke Kang Yosep, dia udah nggak perlu tahu, nanti juga tahu sendiri, kan gitu kan? Oke, Nah, Pak kan Yosef gitu. setuju kah Pak? Setuju banget. Oke. Artinya memang dewan di sini nih tugasnya dewan, artinya mengontrol setiap apalagi apa kan ini wabah ya. Dia wabah. Artinya setiap anggaran dadakan tuh selalu dibutuhkan. Artinya memang betul setuju nih urusan ini sama Pak Agus. Dewan harus lebih Ya. ini lagi dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Oke, baik. Sekarang silakan Pak Agus Pak untuk closing statement-nya Pak. Ya, pertama menyangkut ya tadilah saya bilang disharmonisasi ya. Saya hanya menyarankan bahwa ya marilah kita karena berangkat bareng, berjalan bareng, maka akhir dengan bareng. Kan gitu persoalannya. Kedua, kalau yang namanya disharmonis itu akan terjadi di dalam setiap ini tergantung kita. Bisa nggak berorientasi ini pemimpin itu dengan persoalan dan kenyataan yang ada. Nah itu kan yang selanjutnya pihak DPR, DPRD nggak perlu kaku, nggak perlu ini. Kalau memang ada masukan, ada isu-isu untuk meredam isu, ya marilah ya kita duduk bersama, kita rembukan bahwa ini tidak terjadi di Purwakarta itu. Nah, terus masalah pandemi juga saya berharap pemerintah daerah mengkaji ulang tentang apa yang terjadi dengan peningkatannya yang terpapar atau apa dan kebutuhan ini sehingga terjadi keterbukaan. Karena tanpa keterbukaan orang akan menduga-duga terus. Oke, baik. Silakan Gitu. sekarang Pak Yosef closing statement-nya Pak. Tadi terkait disharmonisasi lagi-lagi saya ingin ini apa? Artinya sampai hari ini selama tidak mengganggu roda pemerintahan, tidak ada implikasi langsung terhadap kebijakan-kebijakan publik, artinya bahwa disharmonisasi itu saya pikir itu hanya sebatas isu yang sengaja dibesar-besarkan. Toh faktanya juga antara bupati dan wakil bupati saya yakin mereka kan komitmen dari awal menjadi pasangan dan paketan sampai 2023. Dan mungkin kita kepada seluruh masyarakat Purwakarta artinya ya beri kesempatan pasangan Bupati Ambo Ane dan Haji Aming ini untuk bekerja untuk kebaikan masyarakat Purwakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Yosef Ya, sudah sama-sama, hadir di Nada. studio. Semoga kita dapat hadir kembali bertemu lagi di line up di studio Cakap-Cakap ini ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa, program Cakap-Cakap telah berakhir. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Cakap-Cakap setiap hari Kamis pukul 20.00 dan hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Cipta TV. Saya Ayunda Safitri beserta kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.